Menurut teman-teman, membacakan buku anak itu biar anak menjadi serba tahu atau biar anak punya pikiran yang bertumbuh? Kira-kira mana ya yang lebih bagus? Jawaban teman-teman, silahkan teman-teman isi di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita lanjut. Di dalam diri setiap anak ada hasrat akan pengetahuan. Hasrat akan pengetahuan ini, kalau istilahnya Leonardo da Vinci, disebut curiosity atau yang disebut rasa ingin tahu. Selain rasa ingin tahu ini, piranti akal pikiran seorang anak juga dilengkapi dengan kemampuan menyerap ilmu pengetahuan tersebut, mengimajinasikannya, merefleksikannya, dan menyimpulkannya secara sederhana dan terkadang luar biasa. Pernahkah teman-teman mendengar istilah living book? Kayak gimana tuh bukunya? Living book ini dipopulerkan oleh seorang pendidik yang berasal dari era Victoria bernama Charlotte Mason. Living book sendiri memiliki arti buku yang mengandung ide-ide hidup, atau dalam kata lainnya disebut pustaka hidup. Kayak gimana tuh bukunya ya? Mengandung ide-ide hidup. Buku-buku living book adalah buku yang menyuplai ide atau gagasan. Sifatnya tidak menjejali atau menggurui. Menurut Charlotte Mason, ide itu seperti kuman yang punya daya hidup. Sekali dia bersarang, kuman itu bisa berkembang biak dengan sendirinya, melipat gandakan diri dalam bentuk kembangan ide-ide baru. Lalu, apakah tidak semua buku itu living book? Sayangnya tidak semua buku yang beredar di dunia ini berkategori living book. Di luar kategori living book, Charlotte menyebutnya buku sampah, atau twaddle, atau karya picisan, atau textbook. Bagaimana membedakan living books dengan twaddle? Buku anak yang tergolong living books ditulis dengan asumsi bahwa anak itu cerdas. Penulisnya tidak pernah meremehkan si pembaca cilik dengan hanya memakai kata-kata yang mudah, kalimat-kalimat yang sesederhana mungkin. Makanya tidak heran, meskipun ditulis untuk anak-anak, tetapi pembaca dewasa tetap ikut terpikat. Twaddle kebalikannya, yang diangkat adalah soal-soal sepele, vulgar, kasar, tidak membangun karakter, dan seringkali diciptakan semata-mata untuk kepentingan komersial dari pengarang atau penerbitnya. Setetes ide dibicarakan bertele-tele, bahasanya tidak berselera dengan pesan moral yang disimpulkan sendiri. Menurut Charlotte, bacaan seperti ini talking down to the children, merendahkan kapasitas intelektual dan moral anak. Buku teks sendiri cenderung garing dan hampa nilai, tanpa sentuhan emosional dari penulisnya, sehingga sekedar menambahkan pengetahuan tanpa membangun karakter. Menurut Ellen Christie dalam bukunya Cinta yang Berpikir, bukan berarti semua teks itu buruk. Diktat, ensiklopedi, atau buku teks lain berguna sekali. Namun mereka tetap sebatas fakta. Maksudnya gini loh, alangkah menyenangkan proses belajar jika fakta-fakta itu ditulis kembali berjubah bahasa sastra. Jubah bahasa sastra ini menawarkan kehidupan, emosi, petualangan, kematian, intinya kisah. Misalnya begini, ada dua orang anak yang sama-sama belajar tentang hukum gravitasi. Satu anak membaca definisi gravitasi dari buku teks IPA. Sementara anak satunya lagi membaca biografi Isaac Newton yang menceritakan jatuh bangun eksperimennya sampai berhasil merumuskan hukum gravitasi. Kira-kira bacaan manakah yang membuatnya lebih terinspirasi untuk menjadi ilmuwan? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh banget loh untuk berdiskusi dan mengutarakan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.